Ini saya cuma mau bilang bahwa ada dua sakramen penyembuhan, yang fisik dan yang mental, spiritual. Satu untuk pengakuan dosa untuk menghapuskan atau mengembalikan sakit-sakit mental dan spiritual. Sedangkan yang sakramen perminyakan itu untuk sakit fisik. Jadi kan kalau orang sakit menderita sudah hampir pergi kelihatannya, kita berdoa, kita mohon Tuhan menjamah melalui sakramen orang sakit. Dan kemudian ada yang memang langsung lancar-lancar pergi, tetapi cukup banyak juga yang kemudian sembuh dan juga mengalami sukacita dalam hidup. Kemudian ya karena usia atau karena satu dan yang lain hal, sakit lagi, terima lagi, sembuh lagi. Bisa berkali-kali, bisa satu kali, tetapi semua kita usahakan supaya Allah sendiri ya berkarya melalui hidup kita, baik secara spiritual tetapi juga fisik. Nah, itu adalah sakramen penyembuhan. Kemudian ada dua sakramen yang nomor 11, dua sakramen persekutuan dan perutusan. Itu perkawinan dan kemudian imamat. Di sini semua terima sakramen perkawinannya, hampir semua ya, kecuali satu yang imamat. Cuma satu yang imamat, atau ada yang menerima sakramen imamat selain satu ini? Belum ya? Siapa tahu ada yang mau menyusul. Boleh. Baik, coba kita lihat ke slide 12. Nah, inisiasi berarti bagian pertama. Mungkin ini hanya pemaparan awal, tetapi coba kita langsung masuk ke slide ke-14. Langsung fokus ke baptis. 14, 15 bisa. Baptis adalah gerbang sakramen-sakramen. Jadi ini pintu. Kalau kita langsung lompat berarti lompat pagar atau mencuri, tidak melalui pintu. Tetapi diingatkan bahwa sakramen baptis gereja ini adalah bilanglah jalan awal untuk mencapai keselamatan. Bagi gereja tidak ada jalan lain kecuali baptisan. Karena apa? Baptisan itu menghapus semua dosa-dosa dan juga beban-beban dosa. Jadi kalau hari-hari ini, masa-masa Advent ini, kita mendengarkan tentang berita atau kabar yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, Yohanes Pemandi. Beliau mengungkapkan tentang mesti dibaptis untuk suatu pertobatan. Nah, satu dimensi atau satu sisi dari baptisan adalah untuk penghapusan dosa. Kemudian di sisi lain adalah juga untuk bergabung atau menjadi baru dalam satu keluarga yang baru, keluarga dalam Kristus. Dua hal ini menjadi esensi dari sakramen baptis kita. Entah di sini dikatakan entah diterima secara nyata, maksudnya dituangkan air atau dicelup. Kemudian dengan kata-kata saya membaptis Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Atau setidak-tidaknya dalam kerinduan. Ini maksudnya nanti berikut ada baptis rindu. Tahu nih baptis rindu apa? Ada yang pernah dengar baptis rindu? Baptisnya itu cuma terbatas pada kerinduan. Bisa burung meninggal, kan kita tahu bahwa baptis itu berarti dihapus semua dari dosa asal dan semua beban-beban dosa,
Beban dosa maksudnya seperti ini. Kalau misalnya kita berdosa, kita buat salah, mungkin ada suami, misalnya suami istri bentrok gitu ya. Terus satu suami bilang dia menyakiti hati istri. Kemudian istri bilang, jawab bahwa saya mengampuni Anda. Tapi mungkin luka di hati belum tentu 100% hilang. Itu beban-beban atau bilanglah luka yang terjadi karena satu peristiwa. Atau kalau misalnya kita mencuri sesuatu, mencuri, nah mungkin ya, mungkin sudah bilanglah kita diampuni, misalnya gitu, oke, saya tidak akan mempermasalahkan, tetapi karena harus sudah merusak, merugikan yang lain dan kemudian sudah ditangkap oleh polisi, otomatis dia harus menjalankan beban karena dia harus masuk penjara dulu atau misalnya penjara di rumah saja, nggak boleh keluar. Nah itu adalah beban kesalahannya. Begitu juga dengan dosa. Melalui sakramen tobat Allah mengampuni. Tetapi ada juga yang harus dijalankan begitu, beban-beban, apalagi kalau misalnya dosa berat. Dosa berat misalnya salah satunya aborsi atau pembunuhan, itu dalam pengajaran kita Allah mengampuni. Tetapi beban dosa itu juga perlu diselesaikan melalui doa, melalui puasa, bahkan dalam indulgensi yang diberikan oleh gereja itu adalah penghapusan beban-beban dosa. Kalau kita meninggal, misalnya kalau kita meninggal pada saat kondisi kita belum bilanglah berdosa berat dan kemudian beban dosa itu masih ada, dan kemudian kita sudah mengaku dosa atau sudah diberikan sakramen pengorbanan sakit, beban dosanya itu akan diselesaikan di air pencucian. Itu yang akan diselesaikan di sana. Doa orang itu sudah mungkin tidak berlaku lagi ya, tapi doa orang-orang yang masih berjuang di dunia untuknya, dan oleh kerahiman Allah kita mengharapkan yang sudah pergi itu mendapatkan persatuan penuh dengan Tuhan di surga. Itu doa kita, makanya kita mendoakan mereka juga yang kita namakan gereja yang menderita, gereja yang memohon belas kasih Allah supaya dibebaskan dari beban-beban dosa. Kembali ke sini, jadi ada yang diterima dibaptis secara nyata, ada yang dibaptis rindu. Manusia, dengan mana manusia dibebaskan dari dosa, satu, dan kemudian dilahirkan menjadi anak Allah, bergabung dalam gereja. Nah, setelah dijadikan serupa dengan Kristus oleh materai yang tak terhapuskan, makanya nanti kita akan lihat bahwa dalam gereja Katolik baptisan itu satu kali untuk selamanya. Misalnya, kalau ada pertanyaan, Romo, anak saya dibaptis Katolik, tetapi sesudah itu dia besar, dia memilih jalan lain, gitu. Tapi kurang lebih 3 tahun dia balik lagi ke gereja Katolik. Apakah dia harus dibaptis lagi? Dalam gereja, pembaptisan materai yang diberikan oleh Kristus itu terjadi satu kali untuk selamanya. Jadi itu tidak hilang, cuman tidak efektif dalam dirinya karena dia tidak menjalankan materai itu dalam hidupnya. Jadi berpegang kepada Tuhan, berpegang juga pada ajaran gereja, dan melaksanakan dengan setia. Karena tidak seperti itu, jadi tidak efektif dalam dirinya. Karena itu pada saat dia akan kembali, diminta untuk menerimakan kembali sakramen
seperti yang saya katakan tadi, materai itu tak terhapuskan. Satu untuk selamanya. Itu lagu ya, satu untuk selamanya. Kemudian hanya dapat diterima secara sah melalui air dan rumusan kata-kata yang saya bilang. Oke, lanjut. Itu hakikat ya. Jadi kalau sebenarnya semua yang akan disampaikan ini berdasarkan dari rumusan tadi yang panjang. Jadi pokok-pokok baptis sebenarnya ada dalam hukum, kitab hukum kanonik, kitab hukum gereja ini. Dan sudah pernah tahu ada satu kitab hukum kanonik. Semua membicarakan tentang hukum-hukum dalam gereja Katolik. Karena ada pengadilan gereja juga, ada hakim gereja, ada pengacara gereja, apalagi kalau berhubungan dengan perkawinan. Biasanya bisa masuk ke pengadilan gereja. Atau para imam juga, kalau misalnya akhirnya para imam keluar mengundurkan diri dan lain sebagainya, itu harus melalui suatu pengadilan. Dan ada kitab hukumnya, hukum kanonik. Jadi dalam gereja hukum kanonik 849 mengungkapkan tentang baptis ini ada macam-macam ya. Gerbang sakramen diperlukan untuk keselamatan, dapat diterima secara nyata dengan kerinduan. Jadi gerbang sakramen sudah kurang lebih sudah disampaikan tadi. Ini adalah sakramen awal inisiasi. Diperlukan untuk keselamatan. Ini satu-satunya jalan untuk keselamatan bagi gereja. Nanti kita akan lihat terus gimana orang yang tidak tahu tentang Kristus dan akhirnya tidak menerima Kristus. Misalnya orang-orang yang misalnya kita bertanya tentang generasi sebelum Yesus, terus mereka seperti apa? Apakah mereka diselamatkan? Gereja menjawab bahwa mereka yang tidak mengenal Kristus bukan karena kesalahannya tidak mengenal Kristus, dan kemudian mereka melalui hati nuraninya berjuang untuk menghidupi kebenaran dan menjalankan kebenaran-kebenaran itu, mereka selamat. Tetapi berbeda dengan orang yang tahu tentang Kristus, tahu tentang jalan yang Kristus ajarkan, dan kemudian mereka dengan sengaja tidak mau mengikuti dia dan tidak mau menerima dia dalam hidupnya, dan kemudian berjuang dengan sungguh untuk menghidupi apa yang Yesus ajarkan, mereka tidak selamat. Karena itu makin tahu makin diminta pertanggungjawaban. Jadi kalau sudah tahu, tolong jalankan. Karena kalau tidak selamat. Kemudian baptis itu dibebaskan dari dosa. Diulang-ulang selalu bahwa bahkan dosa asal oleh karena penciptaan, oleh karena dosa turun-temurun sebagai manusia, itu dihapuskan juga beban-beban dosa. Nah, kemudian nanti kita akan lihat bahwa tapi baptis tidak melenyapkan atau menghapus kuasa-kuasa yang membuat orang jatuh dalam dosa. Jadi dosa mengandaikan sebenarnya yang gampang-gampang adalah kita lahir kembali. Jadi seperti kembali ke titik nol. Karena itu ada di beberapa tempat mereka merayakan justru bukan ulang tahun kelahiran, tapi ulang tahun atau tanggal baptis. Atau bukan tanggal baptisnya tapi nama baptis. Jadi misalnya saya Andrew, berarti kalau di Indonesia Andreas, tanggal Andreas itu 31 November. Jadi
itu hari Pesta Santo Andreas, pesta nama. Jadi itu dirayakan sebagai ulang tahun. Kenapa? Bukan, tapi hari bersyukur setiap tahun. Karena apa? Dilahirkan secara baru. Jadi komunitas-komunitas orang Katolik di misalnya di Vietnam, di Korea, mereka lebih merayakan tanggal pesta namanya daripada hari ulang tahun. Ya mungkin sekarang karena pengaruh dunia Barat, mereka juga sudah mensyukuri, merayakan, memestakan hari ulang tahun yang biasa. Kalau Indonesia kebanyakan hari ulang tahun, malah pesta nama kadang-kadang kita tidak tahu kapan. Bu Ina, kapan pesta nama? Nama apa? Nama Ina. Nama Ina pasti bukan nama baptis ya? Tanya mami. Nah benar. Akhirnya tahu bahwa nggak tahu ya. Nama baptis apa? Gracia. Gracia itu grace ya. Ada tidak ada santa. Boleh nggak? Berarti nanti cari. Ya biasanya sih diminta supaya memilih satu nama Santo Santa begitu. Maria berarti Bunda Maria. Bisa menjadi satu sebagai bukan apa-apa tapi sebagai pengingat bahwa kita pernah dimeteraikan, kita mau juga untuk senantiasa dibaharui secara baru. Makanya dalam gereja kita tahu juga ada pembaharuan janji baptis. Jadi kita tidak dibaptis lagi, tetapi kita membaharui janji supaya apa yang mungkin sudah kita lupa, kita tidak setia, kita mengikrarkan kembali supaya kita hidup dalam terang. Kemudian baptis itu dilahirkan kembali sebagai anak Allah dan digabungkan dengan gereja. Itu jelas ya. Kemudian diberi materai kekal. Jelas juga karena saya sudah bilang satu kali untuk selamat. Dan kemudian diterima sah melalui air dan kata-kata. Kata-kata ini adalah kata-kata yang diwajibkan kalau di sakramen baptis adalah seperti tadi menyebutkan nama baptis, grace misalnya, saya membaptis Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pada saat mengatakan Bapa itu air yang pertama itu dituangkan, kemudian Putra kedua dituangkan, dan Roh Kudus air yang ketiga dituangkan. Semua masih ingat? Ini yang ada di sini baptis kecil atau baptis dewasa? Dewasa. Ada yang kecil, ada yang dewasa. Kebanyakan dewasa kali ya. Dewasa. Ada yang kecil, tolong angkat tangan. 3 hari. 1, 2, 3, 4. Karena dalam gereja Katolik ada dua kelompok itu. Yang baptis fisik ya, maksudnya bukan yang rindu dan lain-lain. Yang baptis kecil sama baptis dewasa. Nanti kita akan lihat. Kemudian bisa ke slide selanjutnya. Nah, ini tentang gerbang. Saya rasa ini sudah tidak perlu lagi banyak. Nah, yang 18. Nah, baptis dapat diterimakan secara nyata atau kerinduan. Nah, di gereja kita mengenal ada 3. Baptis air yang nyata, kemudian kerinduan yang tadi. Mereka dia sudah ikut, dia sudah belajar, dia setia juga. Cuman kadang-kadang ada kendala. Jadi kita kadang-kadang mengatakan dia adalah simpatisan. Cukup banyak simpatisan. Jadi sudah merindukan
secara fisik. Tapi cukup banyak kita temukan bahwa mereka tidak namakan secara biasa ya, bilanglah simpatisan. Mereka sudah setia sekali, sudah belajar, tapi belum gol-goli sebagian bilang aksi ini dibaptis secara fisik. Ada yang memang bisa dua, bisa sangat militan dibaptis walaupun ya ditolak-tolak. Tapi ada juga yang tidak mampu melaksanakan itu karena hubungan misalnya dengan suami yang sangat yang lebih kuat misalnya, ya akhirnya dia terhenti di situ, atau karena alasan lain dia sudah belajar tiba-tiba sakit dan tidak sempat diberikan sakramen. Tapi ada juga sakramen darurat. Nanti kita akan lihat bahwa pada saat akhir-akhir baru dia mau menyatakan ingin dibaptis, dan sudah sangat parah misalnya. Akhirnya kita akan lihat bahwa siapa yang bisa memberikan itu. Bahkan bukan, biasanya kan pelayannya adalah uskup, imam, dan diakon biasanya. Diakon tapi bukan prodiakon ya. Yang diakon itu calon imam. Bisa. Itu yang normal-normal begitu. Tapi pada saat masa sakratul maut, maksudnya hampir meninggal, atau bahkan di dalam perang atau dalam bencana misalnya, dan tiba-tiba ada yang maut, bahkan orang awam pun bisa. Dan dikatakan gereja, bahkan orang belum Kristen pun bisa, tetapi dia harus menjalankan dua itu dengan niat yang sungguh, pengetahuan yang cukup, membaptis orang ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kemudian dengan air. Akan tetapi sesudah, kalau misalnya masa perang lewat, ya, diharapkan orang datang lagi untuk membereskan lagi ini, pembaptisan ini, diadakan upacara, walaupun Romo akan nanya apa yang dibuat. Kalau misalnya sudah sah, dia hanya mengadakan upacara saja, tetapi tidak mengadakan lagi baptisan karena meterai itu sudah ada. Oke, lanjut. Baptis darah tuh. Baptis darah. Nah, mereka semacam bilanglah martir. Baptis darah adalah mereka yang memberikan hidupnya, darahnya karena iman. Jadi mungkin mereka belum sempat dibaptis secara nyata bagi kita, tetapi ada orang yang melindungi, misalnya iman, misalnya itu seperti dulu tentara salib begitu, mereka ada yang karena politik. Nah, kalau karena politik itu tidak, tetapi karena mereka dengan mengimani bahwa mereka menjalankan bilanglah perintah Tuhan, dan kemudian mereka mengusahakan itu dalam hidupnya, akhirnya merenggut nyawa mereka, dimasukkan dalam baptis darah. Jadi ada orang-orang yang masuk dalam kelompok ini. Nah, misalnya saya cukup lama di Vietnam, 10 tahun, dari 2010 sampai 2020. Nah, di sana selama masa itu saya belajar bahwa cukup banyak orang-orang Vietnam itu secara fisik mereka tidak dibaptis, tidak sempat dibaptis karena pelayanan imam itu terbatas waktu itu, sekitar tahun 1700-an, 1800-an.
Tapi mereka mulai dengar tentang tentang Kristus, tentang pengajarannya melalui teman-teman yang sudah sempat dibaptis. Nah, pengejaran dari kaisar yang memaksa mereka untuk bilanglah menyembah atau bilanglah mengikuti agama kaisar itu tidak diindahkan gitu. Dan akhirnya mereka digolongkan kepada orang-orang Kristen yang dari orang Kaisaran Vietnam itu dilihat sebagai musuh. Bilanglah agama penjajah karena itu adalah agama Prancis. Karena Vietnam itu masa-masa Vietnam adalah penjajahan Prancis, bukan kalau Indonesia kan Belanda. Nah, karena dipandang seperti itu, makanya mereka semua dibunuh. Ada cukup banyak. Kalau nggak salah, kurang lebih 300 sampai 400 ribu orang meninggal karena iman. Sampai saat ini gereja merayakan itu tanggal 24 November Andreas Dumla. Kalau kita bilang pakai bahasa Indonesia itu Andreas Dumla kalau dalam bahasa Jerman. Dan kawan-kawan, karena sudah diterima 114 martir. Tapi sebenarnya bukan cuma 114, ada 400 ribuan orang yang meninggal. Baik yang sudah dibaptis, tapi yang belum sempat dibaptis. Tapi karena iman mereka yang mereka pertahankan, juga mungkin cuma pengenalan, tapi mereka merasa bahwa itu yang benar dan itu yang mau dipegang, mereka mati karena itu, dimartir karena itu, dan mereka digolongkan sebagai yang dibaptis. Lanjut. Nah, baptis rindu ada dalam hukum ini, dalam katekismus. Baptis juga dapat diterima dengan kerinduan. Contohnya iman yang berdemonstrasi walaupun dia tidak sempat untuk dibaptis. Oke, lanjut. Baptis darah ini mengalami kematian sebelum menerima pembaptisan. Terus, kemudian baptis ini membebaskan dari dosa. Yang tadi yang saya sampaikan bahwa memiliki martabat dalam diri putranya, kita dalam baptis kita diangkat menjadi anak Allah. Percaya itu? Kita menjadi putra putri Allah sendiri, menjadi saudara Sang Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Dan mulai saat itu kita dilahirkan secara baru, tanpa dosa asal, tanpa dosa-dosa, dan tanpa juga beban dosa. Dihapuskan. Akan tetapi sekali lagi bilanglah kelemahan-kelemahan, kecenderungan untuk berdosa, kemungkinan untuk jatuh itu tidak dihapuskan. Karena itu kita tetap harus berjuang untuk mendengarkan dan melaksanakan salat supaya ada pada jalur yang benar. Tapi kecenderungan manusia yang jatuh itu dan berbalik kepada Tuhan diakomodir atau dipegang oleh Tuhan atau ditangkap oleh Tuhan yang Maha Rahim itu melalui sakramen pengampunan dosa. Lanjut. Di sini ada beberapa teks kitab suci yang mengungkapkan tentang pembaptisan sebagai pengampunan dosa. Percakapan Yesus dengan Nikodemus, ia berkata, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Jadi pembaptisan adalah jalan untuk pemurnian, penghapusan dosa, dan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kemudian pesan Paulus kepada Titus dalam Titus 3 ayat
5. Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan benar yang kita lakukan, tetapi pembaharuan oleh Roh Kudus. Jadi itu adalah karya Allah bagi kita sekali dan selamanya. Kemudian kita diharapkan untuk berpartisipasi untuk membangun niat hidup dalam hadirat Allah terus-menerus melalui usaha-usaha juga kita karena rahmat-Nya. Akan tetapi kita mengalami bahwa ada kejatuhan, ada kelemahan. Dia mengajak kita untuk kembali bertobat dan bersekutu dengan terus. Kemudian undangan 1 Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam Yesus Kristus. Jadi baptisan akan selalu mengarahkan kita kepada kehidupan yang terlepas dari dosa dan hidup dalam Kristus sendiri. Lanjut. Namun ya, ini sekali lagi tidak menghilangkan akibat sementara dari dosa. Misalnya penderitaan. Jadi melalui baptis bukan berarti kita langsung seperti Superman atau Supergirl tanpa penderitaan. Jadi jangan sampai mengeluh bahwa kita sudah ada dalam, bilang katanya sudah ada dalam persekutuan dengan Tuhan, kerajaan, persekutuan keluarganya. Tapi kenapa masih banyak penderitaan, masih banyak kesusahan yang dialami? Pembaptisan adalah persekutuan kita dalam Tuhan adalah memang suatu yang anugerah besar pada saat itu. Tapi juga kita diberikan kekuatan dan kebebasan juga untuk memilih bersekutu dengannya selalu, atau kadang-kadang kita mengikuti keinginan dari kita yang membuat kita jatuh. Jadi penderitaan, penyakit, kematian, kelemahan itu tetap ada. Yang paling konkret adalah kecenderungan untuk berbuat dosa. Itu ada. Karena itu kita mohon kemurahannya terus, kekuatannya terus, dan usaha juga kita terus untuk ada dalam keadaan baik. Lanjut. Karena itu Tuhan juga yang Maha Rahim membuka pintu yang selebar-lebarnya supaya kita datang kepadanya selalu, bertobat selalu. Karena menyadari bahwa tidak satupun hari-hari hidup kita, detik-detik hidup, mungkin kita dari sini wah memuji Tuhan, tapi pas keluar mungkin membicarakan tentang yang lain. Ada kecenderungan seperti itu. Saya harap tidak sih, dan saya percaya tidak. Tapi kita punya kecenderungan menyadari itu. Tuhan senantiasa terbuka kepada kita untuk datang. Sama seperti pengalaman para penjahat di samping salib Yesus. Dia mengungkapkan, ampuni aku. Jika engkau datang sebagai raja, ingatlah. Itu suatu kata-kata, tetapi juga suatu kerinduan hati yang paling tulus dari orang yang berdosa, agar Tuhan yang membaharui hidup dan Tuhan hidup. Lanjut. Oke. Itu dilahirkan kembali sebagai anak Allah. Jadi kita mendapatkan kodrat ilahi yang melalui baptisan. Kita diciptakan secara baru. Karena itu kita diberi kain putih, simbol
bahwa segala sesuatu itu sudah semacam kain putih yang suci murni di dalam pembaptisan. Karena itu harus jaga itu kain putih itu. Allah yang membimbing kita melalui terangnya disimbolkan dengan lilin, dan kiranya lilin itu bernyala. Tapi kadang-kadang redup-redup, kadang-kadang mati. Nah, dibaharui terus menerus kita. Lanjut. Terus skip saja. Dan kemudian, nah ini ada beberapa teks kitab suci yang kiranya meneguhkan. Lanjut terus. Kemudian digabungkan dalam gereja setelah kita dibersihkan dari dosa, diterima sebagai anak Allah, kita bergabung menjadi satu keluarga dengan gereja. Kita mempunyai tugas. Jadi seorang yang dibaptis tidak hanya sekedar dibaptis dan ya begitu saja. Cukup banyak baptisan itu sebagai suatu tradisi doang. Di negara-negara yang misalnya di Australia, kayaknya itu adalah tradisi. Anak-anak kecil atau yang ada remaja begitu dibaptis. Tapi sesudah itu langsung nggak kelihatan. Syukur sekarang mulai banyak lagi, mulai ada suatu generasi yang cukup banyak anak-anak muda, orang tua yang masih muda itu berbalik dan kemudian mempraktekkan imannya lebih serius. Tapi awal-awal dulu saya 10 tahun, 15 tahun yang lalu saya perhatikan cukup banyak yang seperti itu menjalankan baptisan itu sebagai suatu tradisi. Jadi nanti akan ada nama baptis dan kemudian sudah tidak menjalankan apa yang diikrarkan, dan orang tua juga tidak mendampingi orang yang mereka bawa untuk dibaptis, tidak mendampingi anak-anaknya untuk hidup secara Kristen. Tetapi ternyata kita mempunyai tugas. 3 tugas Kristus itu kita jalankan, yakni sebagai imam, nabi, dan raja. Imam yang menguduskan selalu, nabi yang mengajarkan, raja yang melayani. Kita ambil bagian dalam tugas Yesus. Imam, nabi, dan raja. Menguduskan. Tentu kalau sebelum kita menguduskan orang lain, kita harus menguduskan diri sendiri melalui rahmat Allah. Berjuang untuk hidup kudus Tuhan, supaya kita juga dapat menguduskan yang lain. Kemudian nabi mengajar, tentu harus belajar melalui kitab suci, melalui juga pengajaran gereja, supaya kita dapat melayani sedikit-sedikit dalam keluarga dan dalam lingkungan komunitas kita. Dan pelayanan. Jadi jangan cuma satu bagian dan bagian lain dilupakan. Tapi ketiga tugas ini perlu kita sadari dan kemudian ambil bagian di dalam. Dan 5 segi hidup gereja. Koinonia. Jadi keselamatan kita bukan hanya perjuangan diri sendiri kita di hadapan Allah, tapi bersama-sama dengan komunitas persekutuan koinonia, melalui liturgi, melalui peribadatan, melalui pewartaan, melalui kesaksian, dan kemudian diakonia. Kadang-kadang kita lebih banyak diakonia ya. Diakonia dalam arti pelayanan, memberikan bantuan dan sebagainya. Tapi hal-hal yang lain juga harus diperhatikan secara seimbang. Lanjut. Digabungkan dengan gereja terus saja. Nah, memberi material
yang saya sudah ulang tadi bahwa kita diberikan satu tanda materai selamanya dan termasuk dalam bilangan Kristus sendiri. Terus lanjut. Nah, materai itu yang dengan Roh Kudus telah memeteraikan kita untuk hari penyelamatan. Efesus 4 ayat 30. Lanjut. Nah, sekarang pokok-pokok penting baptis yang sah. Ini yang gampang-gampang. Tadi yang agak susah. Saya sengaja yang susah-susah di depan supaya sekarang gampang. Jadi bukan air teh, ini kan mesti air yang sungguh murni, bukan teh, bukan kopi, bukan soft drink, tapi air. Dan kemudian rumusannya juga, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi misalnya kalau ada keluarga yang mungkin sudah dibaptis secara Kristiani, ini kita bicara yang Kristiani, yang Kristen ya. Mereka sudah dibaptis dan mau masuk Katolik misalnya. Kita akan tanya dulu, dibaptis oleh siapa? Kemudian dengan apa? Dan pakai formula apa? Formula dalam arti kata-kata apa? Nah kalau misalnya paling gampang itu biasanya kita akan diberikan sertifikat. Kalau dalam sertifikat itu tidak dengan rumusan ini, gereja akan mengatakan bahwa dibaptis secara resmi lagi, karena dianggap yang satu itu tidak sah. Tapi biasanya gereja-gereja yang di bawah PGI, Persatuan Gereja Indonesia, kalau Katolik kan KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, sedangkan PGI Persatuan Gereja Indonesia, itu ada banyak gereja-gereja yang tergabung di dalamnya. Biasanya di kacamata gereja Katolik, baptisan mereka hampir semua sah. Jadi kalau seperti itu dan kemudian diteliti lagi, oh ya benar, itu langsung pada saat penerimaan kita hanya mengatakan penerimaan dalam gereja Katolik, bukan pembaptisan dalam gereja Katolik lagi. Lanjut. Terus mereka baptisan. Ini ada baptisan anak. Di sini kan tadi ada 4 orang yang dibaptis masih kecil ya, bayi. Itu awal-awal kan ceritanya bahwa semua bisa Yohanes Pembaptis, kemudian Yesus itu dibaptis secara selang. Kenapa gereja Katolik ini baptisnya pakai cuma siram-siram begitu? Apakah itu sah atau tidak? Apakah itu sungguh-sungguh menjadi tanda bilanglah legitimate atau enggak? Dalam gereja, karena gereja juga punya sejarah. Di awal-awal cukup, kita tahu bahwa nanti 313 gereja itu mulai bebas. Sedangkan masa Yesus, kemudian gereja-gereja perdana itu hidup dalam penindasan. Jadi dan awal-awal memang ketemunya orang-orang dewasa yang mendengarkan dan kemudian dibaptis. Tapi ada selanjutnya dalam kisah bahwa dalam sejarah maksudnya, bahwa cukup banyak juga anak-anak yang dari keluarga-keluarga Kristiani yang tidak sempat dibaptis. Mereka bertanya, apakah anak-anak ini selamat? Karena itu ada pada masa di awal-awal mereka ada gereja-gereja bapak-bapak gereja awal, mereka mengatakan bahwa baptisan itu adalah pintu keselamatan. Karena itu usahakan mereka masuk lebih cepat. Karena itulah sejarah ada
baik. Karena mereka akan hidup dalam komunitas atau keluarga Kristiani yang kiranya keluarga ini akan membimbing terus. Karena itu dalam gereja sebenarnya ada masa mistagogi. Masa mistagogi itu sesudah dibaptis itu harus dalam pembinaan terus menerus. Sebenarnya pembinaan sampai kita meninggal. Jadi masa mistagogi itulah yang harus ditekankan kepada yang baptis baik, supaya mereka juga mengalami keselamatan. Itu satu. Dan kemudian kedua, pada saat gereja sudah mulai bebas, mulai dari 313 gereja siapa ini? Kaisar yang akhirnya menjadi Kristen, kemudian semua menjadi Kristen. Setiap hari sudah banyak orang yang harus dibaptis, ada sekitar 3.000, 5.000 orang harus dibaptis setiap hari. Cara penyiraman itu lebih cepat. Di sisi lain juga ada yang memang tidak bisa dicelup karena kondisi fisiknya. Jadi akhirnya ada dua bagian yang kemudian dari tradisi gereja perdana mulai ada yang dibaptis secara selam, tapi juga ada yang secara percik bukan ini tapi disiram. Lanjut. Nah, tetapi ada juga yang dibaptis dewasa. Nah, kalau dibaptis dewasa mereka harus mengikuti 4 tahap. Nah, kalau di sini pasti banyak yang tahu. Kami kalau di daerah cukup banyak baptis bayi. Tetapi di Jakarta cukup banyak saya menemukan baptis dewasa di Jakarta. Nah, ada tahap-tahap simpatisan yang saya bilang tadi, mereka yang sementara belajar, kemudian belajar mengenal, dan kemudian mulai tertarik. Itu satu. Kemudian pas dia diterima sebagai katekumen atau calon baptis, bilanglah katekumen untuk belajar, biasanya 1 tahun atau ada yang rata-rata sini 1 tahun ya, harus belajar 1 tahun baru jadi calon baptis. Nah, itu bagian kedua. Bagian ketiga calon baptis maksudnya siap-siap untuk dibaptis. Ada penerimaan, kemudian sampai kepada baptisan. Keempat sudah dibaptis, masa mistagogi itu berarti bilanglah pengajaran terus menerus sesudah dibaptis. Cuman kadang-kadang ini tidak diperhatikan. Jadi setelah dibaptis ya sudah kurang mengolah lagi dalam hidup. Karena itu kita diajak untuk mulai seperti ini, mau belajar. Tapi juga bukan sekedar belajar, mendengarkan, menghidupi. Ya, lanjut saja sama. Ini penjelasannya bisa dilihat saja bahwa misalnya mistagogi, karena kita semua ada di bagian yang sudah dibaptis. 4. Mistagogi sesudah dibaptis, para baptisan menjalani masa pembinaan iman. Masa ini sebenarnya berlangsung seumur hidup. Jadi kita tidak pernah puas, tidak pernah sempurna. Kita mau belajar terus menerus, mengembangkan diri terus menerus supaya kita semakin mengenal, mencintai, dan menjalankan kekayaan iman Katolik. Lanjut. Nah, kemudian seorang yang dibaptis itu siapa? Orang yang percaya dan beriman kepada Kristus. Jadi bukan beriman pada hal-hal yang lain, tapi Kristus saja. Karena Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia tinggal dalam kita, dan melalui Dia kita diangkat bersekutu dengan Allah di dalam Kristus Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus.
juga yang hidup sesuai dengan ajaran Kristus dalam keseharian. Lanjut. Jadi bukan orang lain. Kemudian baptisan ini membebaskan. Lanjut. Nah, baptisan itu sudah. Lanjut. Ini baptis. Lanjut. Oke, baptis ini ada beberapa dasar kita lihat, baik secara yang saya bilang tadi, penebusan dosa, kemudian diterima sebagai keluarga yang baru,